Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 1994. Sebanyak 852 orang dilaporkan tewas dalam sebuah insiden bencana laut. Insiden ini adalah sebuah kapal Estonia yang berisi ratusan penumpang dan sejumlah mobil tenggelam di Laut Baltik. Kecelakaan itu disebabkan karena kapal dihantam badai dengan gelombang mencapai 4-6 meter. Serangan badai menyebabkan kapal menjadi tidak stabil dan tenggelam 1 jam kemudian. Ada 137 penumpang yang berhasil selamat. Namun ada banyak penumpang yang tenggelam di air dingin ataupun meninggal akibat hipotermia. Tidak ada yang menduga bahwa kapal Estonia yang terlihat kokoh tersebut akan tenggelam. Saudara yang terkasih, secara manusiawi kita semua takut akan kematian. Kita merasa cemas akan keluarga yang akan kita tinggalkan. Namun terpujilah Tuhan karena Dia tidak meninggalkan kita. Sebagai orang percaya, kita dapat berpegang teguh kepada pengharapan akan rumah kediaman kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tidak perlu khawatir tentang kemana kita akan pergi setelah kematian. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan ada lagi isak tangis, kesakitan, kepahitan, kesedihan, duka cita dan juga penderitaan. Semuanya itu akan sirna dan tidak akan ada yang mengalaminya di kehidupan kekal di surga kelak. Saudara yang terkasih, kematian hendaknya tidak menjadi suatu hal yang mengerikan bagi kita orang-orang percaya. Selama kita hidup di dunia, lakukanlah yang terbaik bagi Kristus dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadilah seseorang yang memberkati orang-orang lain di sekitar kita. Layanilah Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika tiba waktunya nanti, kita harus meninggalkan dunia ini. Hal tersebut adalah keuntungan bagi kita dan bukan lagi menjadi hal yang mengerikan atau hal yang tidak pasti. Ketika kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kerajaan surga akan menjadi tempat kediaman kekal kita setelah kematian kelak. Namun bagaimana dengan keluarga yang akan kita tinggalkan? Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menjaga anggota keluarga kita dengan baik. Tidak usah cemas, karena Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terlantar. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter percaya kepada Tuhan bahwa Ia pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami tidak akan takut lagi dengan kematian, karena kematian itu adalah awal kehidupan kekal bersamamu di surga. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir dan menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalani setiap aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.